Ya, saya jelaskan ya. Arus listrik tertentu dialirkan dalam 3 wadah yang masing-masing berisi secara seri. Kalau ada kata secara seri, maka pakai rumus Faraday ketiga, W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Perhatikan, jika pada CuSO4 mengendap tembaga 6,35, tentukan massa perak dan besi. Jadi ada 2 tahap ya. Yang pertama, kita cari W-nya Co dibanding E-nya Co sama dengan W-nya perak Ag dibagi E-nya Ag. Yang kedua, W-nya Co dengan E-nya Co sama dengan W-nya Fe dengan E-nya Fe. Berapa WCU? W itu gram, berarti 6,35 gram. E itu apa? AR per bilox, berarti 63,5 AR-nya Cu. Biloxnya Cu di CuSO4 adalah 2. W-nya Ag nggak tahu, E-nya Ag, E itu AR per bilox, AR-nya 108, bilox Ag di Ag03 adalah 1. Berarti kalikan silang 6,35. Oh, ini naik dulu ya. Dikali 2 per 63,5 sama dengan ini juga naik. Jadi X per 108 gitu ya. Kemudian ini sama ini coret, ini 10. Berarti 2 per 10 sama dengan X per 108. 10X sama dengan 108 kali 2. Jadi X adalah, ini berapa nak? 216 bagi 10. 1,6 gram. Nah, ulangi lagi untuk Fe, berarti 6,35 dibagi 63,5 per 2 sama dengan X per AR-nya Fe 56, FeCl3 itu Fe-nya 3 biloxnya. Berarti 56 dibagi 3. Ulangi caranya kayak ini ya. Bisa ya nak. Berikutnya, larutan NiSO4 dielektrolisis dengan elektroda grafit. Grafit berarti apa? Inert. Nah, NiSO4, larutan Ni. Larutan NiSO4. Ni-nya ke katoda, SO4-nya ke anoda. Bagaimana katoda untuk Ni? Berarti Ni2 plus menjadi Ni plus 2 elektron. Gitu ya, karena pakai aturan larutan yang logamnya logam lain ya, selain yang di poin 1 dan 2. Ni2 plus ini ya. Kemudian SO4 dielektrolisis jadi apa? SO4 di anoda elektrolisis jadi apa? Ayo. SO4 elektrolisis anoda. Reaksinya adalah di anoda 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Sorry-nya ada yang salah ya. Harusnya E-nya di kiri ya nak ya. Kok dihapus ya? Apa gimana? Punya apa rek? Kok dihapus rek? Ini salah ya nak ya. Oh, tak coret gini aja wes. Nah, ini harusnya di mana? Harusnya di sini ya nak. Ya. Berarti yang atas kali 2 ya. Nah,
langsung aja 2Ni12 plus 2H2O menjadi 2Ni plus O2 plus 4H plus kayak gini ya. Yang A sudah terjawab. Yang B, berapa lama elektrolisis dilakukan? Karena ada 11,6 gram dan ada 0,5 ampere. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang W sama dengan EIT per 96500. W nya gram 11,6. E itu AR per bilox. AR nya Ni 58, bilox nya Ni dalam NiSO 4 berarti 2. Berapa tadi nak? 58 per 2. I nya 0,5. T nya ditanyakan per 96500. Ini ke kiri dikalikan 58 per 2 itu 29 ya nak, kali 0,5 T. Ini ke kiri dapat anak dibagi ya, bisa ke sendiri ya nak. Yang C, berapa liter diukur pada saat 1 gram CH4 volumenya 1 liter. Gas, berapa liter gas yang dihasilkan? Apa gas yang dihasilkan nak? O2. Nah, pakai apa nak? Pakai Ni yang ada. Tadi kan Ni 11,6 gram. Nah, ini berapa gitu kan? Maka cari molnya Ni dulu. Mol Ni sama dengan gram per M per AR 11,6 dibagi 58. 0,2 ya nak. Nah, 0,2 molnya Ni. Berarti mol O2 pakai perbandingan koefisien. Koefisiennya Ni per koefisiennya O2 sama dengan mol Ni per mol O2. Kemudian koefisiennya Ni berapa tadi nak? 2. Koefisien O2 1, mol Ni 0,2, mol O2 X. Jadi X sama dengan 0,1 mol. Setelah itu bandingkan dengan CH4. Berarti volume Ni volume O2 dibanding mol O2 sama dengan volume apa tadi nak? CH4 dibagi molnya CH4. Volume O2 nggak tahu, mol O2 0,1, volume CH4 1, mol CH4 nya gram per mr, gramnya 1, mr nya CH4 16. Bisa cara ngitungnya ya nak. X per 0,1 sama dengan 16 ke atas jadi 16 per 1, jadi X sama dengan 1,6 gram. Terus yang D di mana ya nak? Yang D, pH jika volume 500 ml. pH berarti lihat H+. Nah, yuk. pH berarti lihat H+ ya. Ini berapa mol? 0,4 mol ya. Kalau ini 0,2 mol, ini 0,1 mol, ini 0,4 mol. Jadi yang D di sini ya. H+ sama dengan 0,4 mol. Konsentrasi sama dengan mol per liter. Molnya 0,4, liternya 0,5. Sorry, 0,4 ya nak. Berarti 0,8 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1. Bagaimana pH? Min log H plus min log 8 kali 10 pangkat min 1. Berarti 1 min log 8. Oke. Soal berikutnya, larutan KCl. Dek, salah dulu dek. Larutan KCl yang volumenya 1 liter dilakukan selama 2 jam. Jika muatan listrik yang masuk sebesar. Nah, ya. Larutan KCl. Larutan KCl, K-nya katoda, Cl-nya anoda ya nak.
dengan elektroda. Nggak ada elektrodanya nak. Kalau nggak ada dianggap apa? Dianggap inert aja ya. Larutan KCl dielektrolisis. KCl dielektrolisis. Di katodanya reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Di anodanya reaksinya adalah 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Berarti 2H2O ditambah 2 Cl- menjadi H2 plus Cl2 plus 2 OH-. Begini reaksinya. Nah, muatan listrik itu 0,1 F. Ingat, F itu setara dengan mol elektron. Nah, ya. Jadi 0,1 itu setara dengan mol elektron. Ya sudah, kalian tinggal nyari volume gas yang dihasilkan itu apa? Sholat dulu. Sholat dulu terus nyalakan. Nah, GH2. Berarti sekarang saya bahas koefisien elektron dibanding mol elektron sama dengan koefisien H2 dibanding mol H2. Ayo dek, sholat subuh dulu, nyalakan AC-nya. Nah, udah dulu. Koefisien elektronnya 2. Mol elektronnya 0,1. Koefisien H2-nya 1. Mol H2-nya X. 2X sama dengan 0,1. Jadi X sama dengan 0,1. 0,05. Nah, salah ayo. Mol H2. Pertanyaannya volume apa kira keadaan STP? Kita anggap STP ya nak ya. Volume STP berarti 0,05 kali 22,4. Jadi volume itu harus ada keadaannya ya nak. Nah, terus yang B, volume Cl2 juga ya, sama ya nak ya. Volume Cl2 juga sama kayak ini. Boleh pakai ini dulu. Jadi koefisiennya elektron dibagi molnya elektron sama dengan koefisiennya Cl2 dibagi molnya Cl2. Begitu. Lanjut nyari volumenya. STP aja, anggap STP. Yang B, pH. Nah, pH tadi berhubungan dengan apa nak? H plus atau OH-. Nah, berarti lihat OH-nya ini ya nak. Nah, sama caranya pakai apa? Koefisien elektron per mol elektron sama dengan yang salah kok, koefisien OH- per mol OH-. Koefisien elektronnya 2, mol elektronnya 0,1. Koefisien OH-nya 2, mol OH-nya X. Jadi X sama dengan 0,1. Nah, OH- itu adalah konsentrasi. OH- adalah mol per volume liter ya. Molnya 0,1, liternya berapa tadi nak? 1 liter. Berarti 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Karena OH- berarti POH min log 1 kali 10 pangkat min 1. Jadinya 1 min log 1. pH sama dengan 14 kurangi 1 min log 1 sama dengan 14 min 1 tambah log 1 dengan 13 tambah log 1. Begitu ya nak.